Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul Muhtaramin yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati para jamaah pengajian malam hari ini yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah. Dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah dengan mengusung sebuah tema tentang At-Toharoh. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Lirida'illah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Malam hari ini saya akan bacakan Kitabut Toharoh. Di fikih ini biasa dimulai dengan pembahasan ibadah. Salah satu syarat itu harus suci. Salah satu syarat ibadah itu harus suci. Nah, ini pembahasan tentang toharoh, sesuci, bersuci. Kitabut Toharoti ta'rifut toharoti lughatan. Ta'rifut toharoti utawi definisinipun toharoh lughatan secara bahasa iku an-nadhafatu, nadhafah, bersih, wal khulus, dan khulus ya artinya bersih, minal adnasi, dari kotoran-kotoran, al hissiyati, yang nampak oleh panca indera, katoharosi anil hadasi, seperti toharoh membersihkan hadas, wal khobasi, dan membersihkan najis. Wal maknawiyati, ada lagi membersihkan kotoran dari membersihkan kotoran yang sifatnya maknawi, abstrak. Katoharoti, seperti toharoh, sesuci, anil amrodi, dari penyakit-penyakit, al-qalbiyati, hati. Nah, ini bahasa ya, lughatan. Penyakit hati itu seperti apa? Kal ujbi, seperti ujub, sombong, wal kibri, dan merasa besar, wal hasadi, dan penyakit hasad, wariyai, dan penyakit riya. Uniku tetos toharoh secara bahasa itu membersihkan kotoran. Ada kalanya kotoran yang nampak dan ada kalanya kotoran yang tidak nampak
yang maknawi. Nah, kotoran yang tidak nampak itu penyakit-penyakit hati. Wa syar'an, adapun toharoh menurut syara'. Menurut pengertian syara', apa itu raf'u hadasin? Menghilangkan hadas. Au izalatu najisin, atau menghilangkan najis. Jadi ada kalanya toharoh itu raf'u hadasin, menghilangkan hadas, maka jadi tohir, jadi suci orang itu. Au izalatu najisin, atau membersihkan, menghilangkan najis. Au fi maknahu, au ma fi maknahuma, atau bukan raf'u hadasin biasa, bukan izalatu najisin biasa, tapi ada toharoh yang semakna dengan raf'u hadas dan semakna dengan izalatu najis. Semakna. Nanti keterangannya ada di belakang. Aw ala suratihima, atau bukan raf'u hadas, bukan izalatu najas biasa, bukan semakna dengan raf'u hadas izalatu najas, tetapi ala suratihima, ya, bentuknya apa itu surahnya itu bentuknya itu sama. Wa hadza ta'riful Imam An-Nawawi. Ini adalah takrifnya Imam Nawawi. Apa yang sudah dibaca tadi dari takrif syar'an ini ada penjelasan. Wa syarhut ta'rif, penjelasan takrif. Ada 6 penjelasan. Pertama, yang dimaksud raf'u hadasin. Yang dimaksud menghilangkan hadas itu apa? Kal wudu'i, seperti wudu. Orang melakukan wudu, ya wudu biasa, normal, itu namanya raf'u hadas. Wal ghusli, atau mandi. Ya, ini mestinya mandi yang apa, yang diwajibkan atau yang disunahkan. Jadi bentuk atau wujud dari raf'u hadas itu bisa wudu, bisa mandi. Sedangkan toharoh yang berbentuk izalatu najisin, menghilangkan najis, membersihkan najis, kal istinjai, seperti istinja. Istinja itu apa? Cebok. Cewok, ada cebok, ada cewok, ada apa lagi? Ya pokoknya kalau orang habis pipis atau habis buang air besar itu kemudian istinja. Oleh istinja bil ma'i, kelawan banyu. Nah ini kalau yang namanya izalatu najisin itu pada dasarnya membersihkannya itu bil ma'i. Wa ghusli saubi, dan seperti mencuci baju. Nah ini tadi di depan ada ghuslu, itu artinya mandi. Kalau ghuslu artinya mencuci. Wa ghusli saubi, mencuci baju, mencuci pakaian, al mutanajjisi, yang terkena najis. Itu izalatun najis. Tapi pakai air. Sebab yang tidak pakai air nanti ada keterangan sendiri. Tadi ada ma fi maknahuma. Aktivitas yang semakna dengan raf'u hadas
atau semaknya dengan izalatun najas. Nah, ma fi makna raf'il hadas, sesuatu yang semakna dengan menghilangkan hadas. Jadi tidak menghilangkan hadas, tapi semakna gitu loh. Ini beda. Kalau tadi menghilangkan hadas itu wudu, ghusl. Kalau fi makna raf'il hadas, semakna dengan menghilangkan hadas itu katayamumi, tayamum. Wa wudu'i sahibid darurati, dan wudunya orang yang menghadapi darurat. Menghadapi darurat itu apa? Kasalisil bauli, seperti orang yang salisil bauli. Bauli itu pipis, salisi itu terus menerus. Bahasa Jawanya enak, simpel, beser. Pipas pipis, pipas pipis, netas netes, netas netes. Itu kalau sudah nggak normal karena sebuah keadaan penyakit atau karena sudah terlalu tua, itu biasanya begitu. Kenapa itu tidak dinamakan raf'ul hadas, tapi hanya semakna? Fa innal hadasa, mongko kernos tuhune hadas, layar tafi'u, itu enggak hilang. Fihima, di dalam praktek tayamum dan wudu'i sahibid darurah. Enggak hilang hadasnya itu. Hanya dimaknani hilang. Coro Jawane niku iso ilang tenan, kuwi bil ma'i. Ora iso ilang tenan tapi dianggap hilang. Nah, ini pakai tayamum. Yang keempat, mafi makna izalatin najasati. Kalau sesuatu dianggap semakna dengan izalatun najas, kal istinja'i bil hajari. Tadi sudah ada istinja, apa artinya? Cebok. Oleh cebok bil hajari, dengan batu. Ngalami mboten santri? Ya, saya kalau buang air besar lalu kemudian pakai batu belum pernah, blas. Tapi kalau buang air kecil terus terpaksa pakai tisu. Lu kalau di luar negeri di tempat pipis tuh belum tentu ada airnya. Kadang airnya angel, miring sih ngono terus baru airnya keluar. Keluarnya juga tidak mancur. Bagi orang tradisional seperti kita yang biasa pipis dengan air itu angel. Nah, itu bukan hajar tapi pakai tisu. Adanya tisu. Kalau pengen pakai hajar ya harus sangu dewe, digembol ini. Istinja dengan hajar itu fa inna asaron najasati, bahwa asar bekas najis itu bakin, tetap ada. Jadi tidak hilang. Cuma kemurahan hukum yang kayak gitu dianggap sudah bisa izalatun najasah. Nah, itu sudah. Jadi ada dua macam, raf'ul hadas dan izalatun najas yang normal biasa bil ma'i. Ada yang fi maknahuma, dianggap sama dengan raf'ul hadas dan izalatun najas, tetapi sesungguhnya hakikatnya hadas dan najis itu tidak hilang. Karena itu kalau kita habis pipis tidak dengan air, dengan tisu atau dengan hajar, nanti begitu pulang di rumah dalam kondisi normal ya cebok, ya, supaya betul-betul hilang.
Sekarang yang ketiga ala surati raf'il hadas. Bentuknya, modelnya seperti raf'il hadas, tapi sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk raf'il hadas. Apa itu? Kal alsal al-masnunah. Seperti basuhan-basuhan yang hukumnya sunnah. Wal wudu'il mujaddad, dan seperti wudu yang diulangi. Jadi orang punya wudu belum batal, wudu lagi. Itu namanya wudu mujaddad. Kalau orang punya wudu kemudian pipis, wudu lagi, itu bukan wudu mujaddad, ya wudu biasa. Ya memang pipis kan batal. Contoh lain, kal ghuslatis tsaniyati, seperti basuhan kedua, wasalisati, dan basuhan ketiga, fi ghuslil yadi wa ghairiha, ketika membasuh tangan atau membasuh anggota wudu yang lain. Membasuh anggota wudu itu satu kali berarti sudah cukup. Nah, tapi kan kemudian kita disunahkan at-taslis, ngaping telu, dilakukan 3 kali. Nah, yang kedua dan ketiga itu surahnya, modelnya, bentuknya itu sama seperti izalatul hadas, tetapi itu tidak dimaksudkan untuk izalatul hadas, itu surah. Fa innahuma lam yartafi'a al hadas, bahwa ghusil tsaniyah dan salisah itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hadas, wa suratuhuma, tetapi bentuknya kal ghuslatil ula, seperti basuhan yang pertama. Jadi karena apa? Karena basuhan yang pertama itu sebenarnya sudah cukup wudu Anda itu, asal sudah terbasuh anggota tubuh. Tapi kemudian disunahkan kedua dan ketiga. Lah yang kedua dan ketiga itu surahnya sama, tetapi tidak dimaksudkan untuk raf'ul hadas. Ma'ala surati izalatin najasati, yang keenam, yang terakhir. Bentuknya sama dengan izalatun najasah, menghilangkan najis. Kal ghuslatis tsaniyati wassalisati fi izalatin najasah, seperti basuhan kedua, ketiga, basuhan kedua dan ketiga ketika membersihkan najis. Jadi sesungguhnya najis itu sudah, misalnya di sabun sudah hilang. Nah, kemudian bilas sekali itu sebetulnya sudah suci. Tapi kan kita biasanya nyuci itu tidak hanya sekali bilas, 2, 3 kali, bahkan kadang-kadang 4 kali. Lah yang selain yang pertama itu surahnya sama dengan menghilangkan najis yang pertama, tetapi itu fa innahuma lam yuzila an-najasah, itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan najasah. Wa suratuhuma, sedangkan modelnya, bentuknya itu kal ghuslatil ula, seperti basuhan pertama. Niki pembahasannya luas, tapi sebetulnya dalam praktek yang penting itu 2. 1, raf'ul hadas izalatun najas biasa, ya seperti wudu, mandi, cebok dengan air, mencuci pakaian yang terkena najis dengan air. Yang kedua, fi makna raf'il hadas, dianggap sama dengan raf'il hadas yang normal tadi, yaitu tayamum. Tayamum itu mengganti wudu atau mengganti mandi biasa. Begitu juga wudunya orang yang dalam kondisi darurat. Kalau keterangan tentang surati raf'il hadas dan surati izalatun najasah, ya saya kira itu hanya kelengkapan. Yang sering prakteknya kan
bil ma'i atau tayamum biturab. Sampun wonten pertanyaan, Mas Faizin, dereng. Wonten napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, bagaimana cara mensucikan jilatan anjing? Apakah boleh dengan pakai sabun pencuci tapi tidak pakai yang disyariatkan? Matur suwun penjelasannya. Niku mangke sesungguhnya ada bagian sendiri, tapi nggak apa-apa. Jadi boleh nggak pakai sabun? Boleh. Tapi fikihnya salah ihdahunna biturabi, salah satunya pakai turab. Nah, jadi kalau pakai sabun tidak dilarang, tapi jangan cuma sabun, sabun iya, turab iya, karena fikihnya itu sudah mengatakan begitu. Jadi itu hati-hatinya ya sabun kan pakai turab itu formalitas ya, untuk memenuhi ketentuan. Tapi pakaian yang dibersihkan dengan turab kan kalau pakaian putih kan nggak enak. Barkui disabun, yo ento, siapa yang nggak boleh? Ngeten. Kita teruskan dulu maqasidut thaharati. Ashkaluha. Nah, bentuk-bentuk toharoh itu arba'atun 4. Al-wudu'u, satu wudu, wal ghuslu, yang kaping kalih mandi, wat tayammumu, bentuk yang ketiga itu tayamum, wa izalatun najasati, dan yang keempat itu menghilangkan najis. Wudu, mandi, tayamum, izalatun najasah. Nah, 4 itu, yang namanya toharoh itu 4 itu. Jadi kalau orang mencuci pakaian yang terkena najis, itu pertama kali yang dilakukan adalah menghilangkan najisnya itu dulu. Setelah hilang najisnya, baru kemudian dicuci seperti biasa. Wasailut toharoti, adapun alat yang dipakai untuk toharoh, ayil asya allati yutoharu biha, sesuatu yang dipakai untuk mensucikan. Arba'atun, juga ada 4. Ada 4 alat, ada 4 bahan. Satu alma'u, air. Yang kedua at-turabu, pasir atau debu. Yang ketiga ad-dabiru, bahan yang dipakai untuk menyamak kulit. Saya sendiri nggak ngerti ini apa bahannya itu. Ada bahan yang dipakai untuk menyamak kulit sehingga menjadi kulit yang kemudian kulit itu bisa dijadikan bahan gunaan, sepatu, sendal, apalagi sabu, apalagi jaket, topi. Itu kulit-kulit yang sudah ditibal, disamak, itu hukumnya suci. Kecuali kulit anjing dan kulit babi. Nggak bisa disucikan itu. Yang keempat, hajarul istinja. Alat
untuk bersuci itu berupa batu istinja. Air itu bisa menjadi alat yang dipakai untuk bersuci itu idza kana tohuron. Airnya harus air yang tohuron. Kata yang dipilih di dalam fikih itu tohuron, bukan tohirun. Ya, karena kalau tohirun belum tentu bisa mensucikan. Dia suci. Artinya kalau terkena kita nggak apa-apa, bahkan diminum nggak apa-apa. Sampai minum air teh boleh nggak? Boleh. Tapi wudhu pakai air teh boleh nggak? Nah ini, atau membersihkan najis dengan air teh nggak bisa, karena dia nggak bisa mensucikan. Nah ini yang para fuqaha memilih kata-kata yang suci dan bisa mensucikan itu dengan kata-kata tohuron. Itu biasa dinamakan juga dengan ma'ul mutlak, air yang mutlak. Ya, air yang sebenarnya gitu kalau dalam bahasa kita. At-turabu, apa yang dimaksud turab? Idza kana tohuron kholison lahu hubarun. Turab itu bisa dipakai menjadi alat untuk bersuci kalau dia sendiri suci. Jadi jangan turab diambil dari bawah kandang kambing. Ya. Jangan turab yang diambil dari sekitar kandang sapi. Jangan turab yang diambil sekitar kandang ayam. Dia enggak tohirun. Nah, harus tohuron, kholison, betul-betul bisa mensucikan, lahu hubarun, ya, mengandung debu. Ya, turab, tanah atau pasir itu yang mengandung debu. Sedangkan alat yang biasa dipakai untuk menyamak kulit itu idza kana hirrifan, biasanya mengandung rasa pedas atau panas, yanziul faldolati, yang bisa menghilangkan daging-daging yang nempel anil jildi dari kulit. Jadi kulit kambing, kulit sapi yang sudah dikeleti setelah disembelih itu kalau akan menjadi kulit yang dipakai bahan gunaan itu harus dibersihkan, dagingnya harus hilang, lemaknya harus hilang. Kalau tidak hilang nanti kulitnya nggak bagus. Nah, alat yang dipakai untuk menyamak itu biasanya mempunyai sifat pedas atau panas yang bisa menghilangkan sisa-sisa daging atau lemak sehingga murni tinggal kulit. Hajarul istinja, apa yang dimaksudkan dengan batu yang dipakai untuk istinja? Idza kana qolian, barangnya itu berbentuk kolian, mengandung kasar gitu loh. Ojo sing halus licin gitu aja, kolian. Jamidan, padat. Jangan yang jemek. Nah, jadi misalnya batu, dianggap batu jebulannya lempung, jemek itu enggak. Tohiron, suci. Tidak mengandung najis. Wero muhtaromin, juga diharapkan yang namanya hajar istinja itu bukan benda mulia. Benda mulia itu logam mulia. Apa itu? Emas. Apa itu? Yang lebih tinggi dari emas itu apa namanya? Berlian. Jangan. Nah, itu saya kira pengantar dasar tentang toharoh.
Jadi toharoh itu wudu, mandi, tayamum, dan mencuci najis. Yang dicuci bukan najisnya, yang dicuci pakaian yang kena najis. Kalau najis nggak bisa dicuci, ya najis kapan ya ini ya najis. Yang bisa dicuci itu mutanajis, pakaian, sarung, baju, kaos yang kena najis. Kasih wonten malih pertanyaan? Dereng. Santri wonten pertanyaan? Sampean bendino wudu toh? Nah, ada problem apa dari wudunya Anda itu? Oke, monggo Mas, maju sini biar didengar di radio. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Yai. Saya itu kadang ada problem beseren. Nah, kan pas habis wudhu mau ke atas, itu kayak pas jalan kayak ada yang keluar. Tapi kan masih mamang gitu. Itu cara mengatasinya gimana? Dan juga hukumnya. Terus kalian kalau pas sholat itu kadang juga pas mau sujud atau mau berdiri itu kadang kayak ada yang keluar. Padahal kan pas di WC udah yakin ini udah bersih gitu. Matur suwun gitu. Jane takoke bagaimana Pak kalau ada orang beseren seperti itu. Kok sampean dewe lagi nih dirungokke fatayat. Wah, kayak beseren kayak. Nggak apa-apa ya. Bagus. Jadi nanti ada pembahasan mengenai salisil baul, orang yang beseren. Jadi beseren itu, kalau beseren itu masih stadium ringan, ini kan persoalannya persoalan penyakit atau persoalan was-was. Nah, kalau persoalan penyakit, ya sampean ke dokter. Pak dokter, saya sering beser, mohon untuk diobati. Tapi kalau karena was-was itu jadi sebetulnya enggak beser. Tapi dari was-was itu sampai pipis enggak tuntas. Nah, engko pas munggah ning ondo kan genjerot, rumangsane kaya ana sing metu. Rumangsane bisa jadi itu perasaan, padahal enggak. Jadi kalau orang beseren tuh biasanya itu bisa jadi itu. Saya dulu mondok, ya masih kecil di bawah umur sampean. Teman saya itu gitu itu. Teman saya jadi udah wudu, kayaknya seperti mau pipis lagi, balik lagi. Sampai beberapa kali sarung kita teles karena kecipratan air wudu. Lah wudunya ping bola bali. Nah itu was-was. Membuat orang menjadi syak, ragu-ragu. Tapi kalau itu karena penyakit, bisa jadi itu sakit, ada kelainan normal itu soal pipis. Itu insya Allah bisa diobati. Nah kalau terjadi, ini sekarang andaikan terjadi ada orang yang salisil baul itu. Nanti sebetulnya ada keterangannya ya di belakang itu. Itu ya, itu darurat. Orang kayak gitu darurat. Nah, kondisi darurat kui, usahakan sampean jangan ngimami. Beser jadi imam. Ojo ngimami sholat. Yang kedua, sekarang ini masjid itu lantainya karpet. Ya, usahakan beser yo beser tapi ojo sampai netes ke lantai. Ya, kan pakai celana dalam. Harapannya ya nyangkut di celana dalam. Nah, nyangkut di celana dalam masih aman lah.
Nah, kalau sampai lebih hati-hati lagi pakai Pampers. Pampers tahu Mas Aldi? Pampers. Itu yang dipakai oleh cucu saya itu umur di bawah 2 tahun kan pakai Pampers. Nah, maka termasuk kalau anak kecil sholat itu jangan ke depan. Anak kecil yang belum hitan itu, karena kemungkinan kesucian itunya masih meragukan. Oke. Sekarang jam berapa, Mas? Ini berapa menit? Oh, masih lama. Sampun nggih, boten enten pertanyaan malih? Santri? Babul ma'i. Babul ma'i. Bab tentang air. Nah, tadi kan apa itu? Alat untuk bersuci itu pertama air. Nah, ini bagaimana air kita pahami? Ta'riful ma'i, yang namanya air. Yang namanya air itu apa? Wasailun, sesuatu yang cair, yang mengalir. Syafafun, yang bening. Latifun, yang lembut. Yatalawanu, air itu bisa berwarna bilaunil ina'i, pengaruh warna tempat. Yakhluqullahu arroya, Allah menciptakan kesegaran inda tanawulihi, ketika orang meminum, ya, menggunakan air itu kerasa segar. Itulah air. Jadi air itu segar. Kalau sesuatu bukan tidak segar, tidak roya, ya bukan air. Aksamul miyahi. Nah, ma'un, ini yang agak aneh, jamaknya itu miyahun. Ma'un miyahun. Tadinya belakangnya hamzah atau alif, akhirnya kok jadi ha, ya itu dari sononya. Ya, dari sononya memang begitu. Miyahun. Orang Arab ada yang membaca ma'un miyahun itu lalu jadi moya. Moya, air. Artinya air. Maka di Mekah itu ada moya barid. Air dingin. Aksamul miyahi min haitsu mahilluha. Macam-macam air ditinjau dari mahilluha, asal sumbernya. Wa asluha, atau asal usulnya, itu sab'atun, ada 7 macam. Dilihat dari sumbernya, dari mana air itu datang. Ada 7, salasun minas samai, yang 3 datang dari langit. Wa arba'atun minal ardi, yang 4 dari bumi. Air yang datang dari langit itu apa? Wahia miyahul matori, air hujan, mator. Wasalji, salju. Walbarodi, embun. Nah, kita ini nggak pernah menyaksikan di sini salju. Di Indonesia itu yang ada salju itu di Irian, di Papua. Di mana? Wonosobo? Nggak ada. Salju. Jadi putih-putih kayak es gitu ada? Oh, saya belum tahu. Begitu ya? Wal barodi, embun. Embun.
Jadi kalau kita pagi-pagi di daun-daun itu ada basah-basah, itu embun. Yang 4 bersumber dari bawah, dari ardi, wa yamiyahul bahri, air laut. Air laut kan ada di bawah. Wal bi'ri, air sumur. Wan nahri, air sungai, bengawan. Wal aini, air sumber air. Tuk ya, apa? Bahasa Jawanya kan tuk. Jadi di pegunungan itu ada kadang-kadang ada air yang kemudian mengalir. Itu airnya bagus itu. Biasanya. Ini ada syair afdalul miyahi nazama ba'duhum faqala wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fani limaisra summa baqil anhari. Seutama-utamanya air itu ma'un, air qad naba'a, yang mengalir tumbuh baina asbi'in nabiyyi, di antara jari-jarinya Nabi. Jadi suatu saat ada krisis air dalam sebuah riwayat itu, ada kebutuhan air mendesak, lalu kemudian jarinya Nabi itu bisa ditampung oleh para sahabat, keluar air. Luar biasa. Sesudah itu, ini berarti kan sekarang sudah nggak ada. Nabinya sudah wafat. Yalihi ma'u zamzam, yang kedua air zam-zam. Ini yang paling afdol. Wal kautsar, kemudian bengawan kautsar. Vanil misro, kemudian sungai Nil di Mesir. Suma bakil anhar, kemudian yang lain itu terakhir adalah nahar. Nahar itu ya laut bisa. Nah ini yang tadi saya sebut Tohurun itu sekarang akan diterangkan. Aksamul miyahi, macem-maceme banyu min haitsul huk, ditinjau dari segi status hukumnya. Al-awalu at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Airnya itu sendiri tohir, suci, dan mutahhiru bisa mensucikan, li ghairihi, bisa mensucikan benda yang lain, pihak yang lain. Jadi suci mensucikan, itulah definisi mudahnya begitu. Wa yusamma, kemudian para ulama, para ahli bahasa biasa menyebut at-tahur. Biasa disebut at-tahuru wal mutlaqu, atau disebut mutlak. Air ma'un tahurun, ada ma'un mutlakun. Ya, kalau saya memaknani ya itu air murni biasa, itu air yang murni. Wa ma'nal mutlaku, yang dimaksud dengan mutlak, kata mutlak sebagai keterangan air itu air mutlakun anil qaid, tidak ada qaid, tidak ada embel-embel alazimi yang mesti indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisani. Jadi tidak ada embel-embel, yo air gitu. Kalau ada embel-embelnya, banyu kopi, ini namanya qaid, banyu teh, banyu sirup. Falayah taju ila taqyid, air mutlak itu tidak membutuhkan ada qaid. Wa mithlu al muqayyad bi qaidin munfak,
Tetapi ada kalanya penyebutan, tapi qayyidnya bukan qayyid yang mengikat. Seperti orang menyebut ma'il bi'ri, air sumur. Ini bukan qayyid, karena air sumur itu hanya sebuah nama bahwa itu bersumber dari sumur. Tapi airnya ya air air normal, air netral. Wa ma'il bahri, air laut. Fayusamma, maka air seperti itu dinamakan ma'an mutlakon, air yang mutlak. Watasihu at-toharatu bihi, bersuci dengan air itu sah. Tasihu sah, at-toharatu opo sesuci bihi kelawan ma. Bihilafil muqayyad, sekarang kalau tidak mutlak itu lawannya muqayyad, biqayyidin lazimin, dengan qayyid yang mengikat. Kama ilwardi, air bunga mawar. Kan kita bayangke air bunga mawar tuh bening, wangi, tapi itu air yang bukan air mutlak. Sehingga kalau air bunga mawar itu dikumpulkan banyak, lalu untuk wudhu nggak sah. Wal kohwati, air kopi. Kopi karena isu mengeni untuk diminum. Wal aswiri, peresan anggur. Fala yusamma ma'an mutlakon, air-air tersebut tidak dinamakan air mutlak. Wala tasihu at-toharatu bihi, bersuci dengan air itu tidak sah. Tapi bukan berarti air itu tidak suci loh ya. Suci, buktinya apa? Boleh diminum, sampean kan boleh minum kopi, boleh minum air teh, boleh minum air, termasuk air susu. Pun intinya yang kita sebut tadi, air normal biasa, air at-tahur, yaitu yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Nah itu kalau wudhu, mandi, itu hendaknya menggunakan air itu. Nama lain dari ma'un tohur adalah ma'un mutlak. Aksamul ma'il mutlaki, macem-macemipun banyu mutlak. Min haitsul karohatu, ditinjau dari kemungkinan makruh atau tidak. Yang qasimu ila qisma ini menjadi dua, yaitu wairu makruhin istimaluhu dan makruhun istimaluhu. Air itu tidak makruh, ada yang air itu makruh. Wa huwa arbaatun, ada yang makruh itu ada 4 macam. Nah, mekaten nanti kita teruskan pada Senin yang akan datang karena waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.